wabarakatuh, para sahabat PLN dan Bakapos dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam acara Cahaya Ramadan. Kita kembali melanjutkan pembahasan seputar zakat harta, yaitu terkait dengan orang-orang golongan yang berhak menerima zakat. Poin berikutnya, ya, selain dari fakir, miskin, kemudian yang ketiga adalah orang yang merupakan amil zakat, kemudian yang keempat adalah yang disebut mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah, karena mu'allaf itu terkadang imannya masih lemah. Kemudian yang kelima, poin yang kelima adalah ar-riqab. Ar-riqab, apa itu ar-riqab? Adalah mereka yang memerdekakan budak. Ya, seseorang yang ingin menebus dirinya misalnya, karena dia adalah budak, dia ingin memerdekakan dirinya, maka dia butuh uang untuk membebaskan dirinya. Maka kita bantu dengan harta zakat agar ar-riqab ini bisa merdeka. Nah, zaman sekarang kan tentu tidak ada lagi perbudakan. Tetapi kalau misalnya terjadi lagi, maka riqab, orang yang ingin memerdekakan dirinya, maka dia berhak untuk menerima zakat. Poin yang keenam. Poin yang keenam, para pendengar sekalian, ya, poin yang keenam adalah orang yang berhak mendapatkan sedikit zakat adalah al-gharimun. Gharim. Ya. Apa itu gharim? Al-gharim adalah orang yang memiliki banyak hutang. Nah, orang yang memiliki banyak hutang, dia bisa dibantu ya dengan diberikan zakat. Kasusnya adalah misalnya ada seorang yang memiliki hutang, ya, kita bantu membayarkan hutangnya dengan uang zakat. Ya, misalnya kita mengetahui ada saudara kita atau bahkan kerabat kita sekalipun, ya, bahkan kata para ulama, bahkan orang tua kita sekalipun. Walaupun kita bersama bahwasanya orang tua itu tidak bisa mendapatkan zakat dari anaknya, karena dia merupakan kewajiban nafkah. Yang tidak boleh itu adalah harta, ya, yang berupa nafkah untuk dizakatkan. Tetapi kalau untuk membebaskan dia dari hutangnya, ya, kita bantu, ya, maka kita bantu dengan uang zakat tersebut, kita keluarkan, kita bantu. Misalnya hutangnya adalah 2 juta dan kita miliki zakat yang lumayan besar, kita bantu 2 juta, maka terlunasi hutangnya. Nah, itu gharim dalam rangka untuk membebaskan hutang seseorang atau membantu orang yang banyak hutang, maka kita bisa menggunakan uang zakat. Berarti para pendengar sekalian, gharim ini tidak identik dengan orang miskin. Ya, jangan kita pikir kemudian zakat harta itu hanya untuk orang miskin saja. Cakupannya luas. Orang yang punya banyak hutang pun bisa dibantu untuk melunasi hutangnya. Ya, atau membantunya ketika dia terlilit hutang. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang ini, tapi terkadang memang ada yang memiliki hutang, apalagi hutangnya dengan bunga. Tentu selain dia mendapatkan kesusahan untuk melunasinya, dia juga memiliki beban untuk membayar bunganya. Maka ketika kita bantu dia, kita katakan kepada dia, ya ini saya bantu, tapi tolong jangan lagi minjem-minjem di lembaga ribawi. Inilah akibatnya kamu. Akhirnya kamu susah bayarnya. Nah, sekalian dinasihati orang tersebut, sehingga dia pun tidak lagi bermudah-mudahan untuk mengambil hutang dan terlilit dengan hutang riba. Nah, itu poin yang keenam. Yang ketujuh, yang berhak untuk menerima zakat adalah fi sabilillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjihad. Ya, karena ketika dia berjihad dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, butuh harta. Ya, tidak mungkin berjihad tidak ada modalnya. Maka kita bisa anggarkan untuk berjihad, ya, dari harta zakat. Ketika dia mau berjihad, ya, berjihad yang syar'i tentunya. Berjihad yang benar-benar jihad, ya. Bukan jihad-jihadan, ya, benar-benar jihad. Karena jihad itu ada 2 macam. Pertama ada jihad dengan pedang, dan zaman sekarang bukan waktunya untuk negara kita. Kita tidak bisa berjihad dengan pedang karena kita masa damai. Yang kedua adalah jihad dengan qalam, jihad dengan ilmu. Ya, jihad dengan ilmu itu dengan apa? Dengan belajar ilmu agama dan berdakwah. Dan ini yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Menyebarkan agama Islam, menyebarkan ajaran Rasulullah SAW dimanapun berada, ini termasuk jihad. Ya, maka orang-orang yang berada dalam jihad fisabilillah, baik dengan pedang
atau mereka yang sekarang sedang menuntut ilmu agama seperti para santri-santri yang sedang belajar di pondok pesantren, mereka adalah fisabilillah. Ya, tidak identik dia harus anak yatim. Oh, anak yatim yang dikasih. Anak yatim aja ada yang kaya, ya. Tapi dia adalah orang yang berjihad. Orang-orang yang menghafal Quran, yang mereka ingin membela agama Allah nanti suatu saat untuk menjadikan mereka dakwah dengan termasuk dalamnya jihad dengan kolam tadi, jihad dengan ilmu, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, bisa dikasih zakat harta untuk para santri-santri. Ya, ini salah satu hal yang dibolehkan dari poin tersebut, yaitu poin yang ketujuh. Kemudian para pendengar sekalian, sahabat PLN dan Bakapos, poin yang ke-8, golongan yang ke-8, orang yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir. Musafir yang mereka kehabisan bekal. Ya, karena para musafir kan ada macam-macam ya. Ada yang dia cukup bekalnya, ada yang dia inqata'a bihi as-safar. Mereka yang kesulitan dalam safarnya, ya. Seperti zaman dulu tentunya pengembara-pengembara yang tidak memiliki harta, ya, untuk melanjutkan perbekalannya, melanjutkan perjalanannya, maka dia berhak untuk diberikan zakat, yaitu zakat harta. Para sahabat PLN dan Bakapos dimanapun Anda berada, demikian ya 8 hal orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, ya. Maka kita bisa anggarkan zakat kita kepada mereka dari 8 golongan ini. Adapun membayar zakat harta untuk membangun masjid, membangun pesantren, maka itu tidak bisa. Ya, tidak bisa zakat kita bangun untuk pesantren, untuk masjid, untuk jalan, tidak bisa. Karena itu infrastruktur. Zakat ini dibagikan untuk manusia, ya, untuk kebutuhan manusia. Ya, kadapun kalau misalnya mau untuk bangun masjid, infrastruktur atau apa, itu sifatnya sedekah atau dia berwakaf. Ya, itu memang cakupannya lebih luas, zakat dan wakaf, ya, sedekah dan wakaf. Tetapi kalau zakat, dia hanya untuk 8 golongan ini, tidak bisa dibagikan. Misalnya kamu antum para pendengar sekalian nyumbang harta zakat untuk bangun masjid. Ya, tidak bisa karena masjid tidak digunakan zakat. Tetapi untuk orang-orang yang mereka memang untuk berhak menerima zakat. Nah, ini zakat harta ya dalam peruntukannya. Nah, sedangkan zakat fitri, para pendengar PLN semua dan dari Bakapos, untuk zakat fitri, pendapat yang paling benar hanya dibagikan kepada fakir miskin saja. Zakat fitri yang beras yang kita bagikan menjelang bulan, menjelang apa? Hari raya. Itu cuma untuk fakir miskin. Kenapa? Zakat fitri terkhususkan, pendapat yang benar dalam hal ini, zakat fitri itu terkhususkan dengan bahan makanan, makanan pokok. Sedangkan zakat harta kan uang. Tapi kalau zakat fitri atau zakat fitrah yang kita dengar, itu adalah berupa makanan pokok. Dan makanan pokok ini hanya dibagikan kepada orang fakir miskin saja, sehingga ketika dia berlebaran, dia berkecukupan makanannya. Makanya dibagikan paling cepat kan, 2 hari sebelum hari raya. Karena itu untuk mereka berlebaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.